Halo sahabat ya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Komes Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang orang kaya. Siapa yang mau jadi orang kaya di sini? Inilah 4 pertanda kalau kamu siap jadi orang kaya. Nah hari ini teman-teman kita akan membahas topik tentang bagaimana tanda-tandanya kalau kita ini memang bisa jadi orang kaya ke depannya. Ya kalau kaya ini konotasinya banyak sekali, tapi hari ini kita akan lebih fokus membahas tentang kaya secara materi gitu ya. Ya orang yang kaya dan banyak uangnya gitu kan. Nah apa saja tanda-tanda yang diperlihatkan atau mungkin yang dialami oleh orang-orang yang sudah akan menuju track yang benar menjadi orang yang kaya. Nah kita akan bahas ada 4 pertanda apa saja yang bisa membuat orang ini akan bisa jadi orang kaya gitu ya ke depannya. Yang pertama yaitu orang ini siap untuk menunda kesenangan. Nah apakah ini Anda? Maksudnya gimana Pak Vino? Menunda kesenangan. Menunda kesenangan tuh gini, jadi ketika dia punya penghasilan contoh 10 juta rupiah, maka dia bisa menunda kesenangan untuk membeli sesuatu yang menjadi kebutuhan. Contohnya dia mau beli HP nih, dia sangat butuh HP. Dia nggak buang, atau mungkin bukan buang ya, dia nggak spend money atau pergunakan uangnya semua 10 juta itu untuk membeli sebuah handphone. Tidak, tapi dia membeli mungkin 10% dari penghasilannya, ya kan. 1 juta rupiah untuk beli HP yang cukup, ya kan, yang bisa untuk berbisnis mungkin, atau mungkin yang bisa buat untuk mengembangkan usahanya, ya, yang dirasa cukup, dan sisanya bisa ditabung dan bisa digunakan untuk membeli aset dan lain-lain, ya kan, menabung, ya kan, menabung saham atau apapun lah yang digunakan untuk itu. Jadi atau mungkin 9 jutanya sisanya bisa digunakan untuk spend untuk bisnis gitu ya, untuk bisa mengembangkan bisnis, untuk bisa membuat bisnisnya lebih maju lagi, ya kan, jadikan aset bisnis sehingga itu bisa jadi perputaran yang sangat baik. Ya, itu jadi dia punya pola pikir, saya tunda dulu sekarang untuk bisa menikmati di masa mendatang, ya kan, masa depan lebih enak. Jadi dia nggak berpikir cuman hari ini enak, minggu depan saya nggak tahu gitu ya. Karena banyak orang pola pikirnya yang penting saya hari ini enak, ya kan, hari besok udah ada rezekinya sendiri. Nah ini pola pikirnya gitu ya. Jadi rezeki sekarang, rezeki besok ada rezekinya sendiri. Nah akhirnya kita nih habiskan semua uang kita karena kita punya pola pikir seperti ini. Nah sedangkan orang yang kaya gitu ya, mereka tahu bahwa mereka harus simpan dulu, ya kan, mereka harus menunda kesenangan dulu. Kalau hari ini nggak bisa beli yang paling bagus itu ya, nggak apa-apa, beli yang biasa-biasa dulu. Nanti next mungkin 3 tahun 4 tahun ke depan dia bisa beli yang paling baik gitu ya, yang paling sesuai dengan seleranya dia. Nah itu seperti itu, oke? Yang kedua teman-teman, orang yang punya tanda tanya kaya itu dia punya mental atau mindset memberi, bukan mindset menuntut atau inginnya cuman diterima gitu ya, menerima terus. Jadi contoh, dia akan berikan yang terbaik untuk kawannya misalnya gitu ya. Mungkin dia nggak bisa punya uang sekarang, tetapi dia bisa memberikan satu waktu, memberikan masukan, memberikan ide, ya kan. Dia selalu berpikir apa yang saya bisa berikan, apa yang saya bisa give untuk orang lain, sehingga orang lain ini bisa terbantu oleh saya, atau mungkin lebih baik lah gara-gara satu yang saya berikan. Nah itu prinsipnya seperti itu. Jadi dia nggak menuntut sesuatu, wah saya harus ambil apa nih dari orang ini. Ya, karena kalau belum apa-apa kita udah ketemu sama orang, kita mau mungkin dealing bisnis sama orang, tapi kita punya mindset mentalnya nih, saya bisa dapat apa nih, ya kan? Saya bisa dapat proyek apa ini? Saya bisa dapat sesuatu apa ini? Bisa dapat uang berapa? Ya kan? Nah itu pola pikir seperti itu yang membuat kita ini ya nggak akan jadi orang yang kaya teman-teman. Jadi orang yang kaya tuh punya prinsip, saya akan give sesuatu, ya entah itu orang itu mau membalas atau apa, itu terserah mereka, saya nggak peduli, yang penting saya ingin give sesuatu. Karena orang yang kaya dia percaya bahwa giving is rich, ya kan, giving is rich. Jadi ya memberi itu adalah kaya, sehingga orang yang kaya itu ya orang yang paling memberi paling banyak gitu loh, bukan secara nominal ya. Jangan sampai kita salah artikan bahwa berarti kalau gitu saya harus kaya dulu Pak untuk bisa memberi, no. Tapi ketika Anda memberikan sesuatu atau memberikan yang terbaik dalam diri Anda, itu Anda sudah jadi orang kaya, teman-teman. Memberikan sesuatu yang terbaik, apapun itu dalam bentuknya.
ya kan. Nah, itu poin yang kedua. Yang ketiga, teman-teman, mereka tuh memiliki kecerdasan finansial yang baik. Itu udah pasti. Jadi bagaimana mengelola keuangan, bagaimana bisa mengatur keuangan dengan baik, itu salah satu kecerdasan yang harus dimiliki untuk menjadi orang yang kaya. Sehingga kita harus tahu nih, uang yang kita peroleh berapa, kita harus pakai untuk apa saja, ya kan. Harus Anda pisahkan antara uang bisnis Anda atau mungkin uang pribadi Anda atau uang kebutuhan sehari-hari, itu semua harus dipisahkan semua. Sehingga itu kan jadi pola kehidupan yang sangat baik, pola keuangan yang sangat baik dalam diri Anda. Ya, kalau Anda hari ini masih, Pak, saya masih bingung, Pak, saya campur jadi campur aduk. Nah, kita mulai belajar bagaimana untuk bisa mengelola uang satu persatu, ya, untuk ini, untuk ini, untuk itu gitu ya. Yang ini untuk itu, yang ini untuk yang lain, ya kan. Kita harus tahu. Yang keempat, teman-teman, yang terakhir, yaitu bagaimana kita bisa lihat orang ini tanda-tanda jadi orang kaya, yaitu dari mana dia bergaul dengan siapa. Ya, orang kaya pasti akan bergaul dengan orang-orang sukses lainnya. Ya kan, mereka karena punya pola pikir yang sama. Jadi kalau Anda hari ini pingin, Pak, saya pingin, Pak, jadi orang yang kaya, Pak, ke depannya, Pak. Saya ingin jadi orang yang berhasil, Pak, ke depannya secara keuangan, ya kan. Anda harus berkumpul dengan orang-orang yang memang mereka sudah qualified untuk bisa mengajarkan kita untuk belajar tentang keuangan, ya kan. Kalau kita bergaul dengan orang yang seperti ini, yang kita bicarakan seringkali adalah ide gitu ya. Yang kita bicarakan ini seringkali untuk masa depan. Bukan yang cuman hahaha. Saya bukan berarti bicara bahwa kita bergaul dengan orang-orang yang mungkin untuk menghilangkan stres itu salah. No, tetap kita perlu gitu ya. Tapi kalau Anda mau hari ini mau jadi orang yang berhasil dan sukses dan kaya, kita harus bergaul dengan orang-orang yang punya pola pikir lebih maju daripada kita, yang lebih sukses daripada kita, yang lebih punya kaya secara pengetahuan, ya. Nah, itu kita bisa berkumpul dengan orang seperti itu, maka kita akan juga dekat dengan yang namanya kekayaan. Oke? Jadi itu aja, teman-teman, video kali ini. Jadi tidak ada yang salah dengan yang namanya orang kaya, karena yang salah tuh seringkali mindset kita, lihat orang kaya ini sombong lah, orang kaya ini sukanya pamer-pamer, ya kan. Padahal banyak sekali juga orang kaya yang benar-benar kaya, ya, yang kaya sejati, itu dia sangat rendah hati dan suka berbagi, ya kan, dan memang hidupnya itu untuk bisa membantu banyak orang. Nah, itu seperti itu. Jadi yang kita mau hari ini, kita belajar tentang bagaimana kaya ini secara aspek kehidupan yang total gitu ya, sehingga kita bisa punya kehidupan yang lebih baik ke depannya dan bisa jadi berdampak buat orang lain. Oke, kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, jangan lupa berikan like, komentarnya positif, dan jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.